Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar bersama-sama mengasihi sesama. Nah, 2 minggu berturut-turut, di minggu pertama kita belajar mengasihi Allah. Kedua, apakah engkau mengasihiku? Dan sekarang kita tiba di materi yang terakhir, yaitu mengasihi sesama. Lanjut. Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan yang muncul hari ini, mengapa harus mengasihi sesama? Bukankah mengasihi diri sendiri jauh lebih baik? Apa-apa ngasihin diri, kalau punya sesuatu untuk diri sendiri, bukankah itu jauh lebih enak Bapak Ibu Saudara? Nah, tapi firman Tuhan berkata, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Di situ tidak dikatakan hal lain, tapi dikatakan seorang pendusta yang pada saat seseorang berkata, saya mengasihi Allah, tetapi teman samping kiri kanan dia benci Bapak Ibu Saudara. Jadi orang yang berkata, aku mengasihi Tuhan, harusnya juga pada saat bersamaan dia juga mengasihi sesamanya. Amin. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini clear, ini jelas bahwa orang yang mengasihi Allah pasti mengasihi sesamanya. Lanjut. Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya, sesama itu siapa Bapak Ibu Saudara? Coba lihat di kiri kanan. Itulah sesamamu. Amin. Sesama itu siapa? Istri termasuk. Sesama itu siapa? Suami, anak, orang tua, mertua. Dan semua kita di tempat ini adalah sesama. Dikatakan semua sesama kita harus wajib mengasihi. Amin. Nah, Bapak Saudara, saya akan kasih satu contoh lagi kepada Bapak Ibu. Coba angkat tangan kirinya begini. Udah, tangan kiri, udah ya. Kemudian sekali lagi deh, coba cubit pelan dulu. Oke, sudah. Makin keras. Makin keras. Makin keras. Nggak sanggup, sakit ya. Bapak Saudara, stop. Sakit? Nah, ini dia. Jika ada hal yang Anda anggap tidak baik atau menyakitkan, jangan lakukan kepada sesamamu. Karena firman Tuhan berkata, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau sesuatu yang kita anggap menyakitkan bagi diri kita, maka jangan coba-coba lakukan kepada orang lain. Amin. Kalau kita tahu difitnah itu tidak enak, jangan pernah coba memfitnah orang lain. Kalau kita tahu menipu orang lain, ditipu itu tidak enak, maka jangan menipu orang lain. Dan kedua, hal yang sama saya mau kasih contoh, samping kiri kanan. Tapi kalau beda bukan mukrim jangan ya. Bapak Saudara coba dipijit tangannya. Kemudian tanya, enak enggak? Enak ya? Nah, kalau cubit sakit, tapi kalau dipijit enak. Betul. Kalau tahu dipijit itu enak, maka lakukanlah bagi sesamamu. Jangan nyubit tapi mijit. Sama-sama menggenggam Bapak Ibu. Cuma bedanya kalau cubit itu sedikit. Gini kan? Sedikit tapi menyakitkan. Tapi pada saat kita pijit akan memberikan dampak yang baik bagi orang lain. Orang lain akan senang lakukan yang baik untuk orang lain. Bapak Ibu Saudara, kasih itu yang tingkat pertama dikatakan perintah awal. Kasih kita kepada sesama bergantung bagaimana kita mengasihi diri sendiri. Itu sangat bergantung kepada kita. Jadi orang yang tidak tahu mengasihi diri sendiri juga
tidak mungkin bisa mengasihi orang lain. Walaupun pada kenyataannya sering juga Bapak Ibu, istri di rumah dimarah-marah, istri di rumah dikasarin, tetapi istri orang di kantor dibaik-baikin. Tapi di sini tidak ada. Amin. Kalau ngomong dengan istri, kasarnya minta ampun. Tapi kalau ngomong dengan istri orang, gak apa-apa, gak apa-apa. Nah, Bapak Ibu Saudara, melakukan sesuatu terhadap orang lain sama seperti yang kita harapkan untuk orang lain perbuat kepada kita. Kalau kita mau dihormati, maka hormati orang lain. Kalau kita mau dianggap, maka anggaplah orang lain. Kalau kita mau diberikan sesuatu oleh orang lain, maka berikan sesuatu kepada orang lain. Ini adalah perintah awal mengasihi sesama yang sangat bergantung bagaimana kita mengasihi diri sendiri. Kalau kita tahu itu menyakitkan, jangan lakukan. Kalau kita tahu itu memberkati, maka lakukan itu. Itu adalah perintah pertama Bapak Ibu. Kasih kepada sesama itu bergantung bagaimana cara kita mengasihi diri kita. Nah, ini level pertama. Lanjut. Tapi yang kedua, ada yang disebut perintah baru dalam mengasihi. Yohanes 13 ayat 34 dikatakan, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yakni supaya kamu saling mengasihi. Kalau tadi satu arah Bapak Ibu Saudara, kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi diri sendiri. Di perintah baru ini dikatakan saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kalau perintah pertama, kasih kita kepada sesama bergantung bagaimana kita mengasihi diri kita. Perintah kedua ini bukan bergantung bagaimana kita mengasihi diri kita. Tapi bergantung kita kepada sesama bergantung pada bagaimana Yesus telah mengasihi kita. Level pertama tadi, kalau kita anggap sakit, ya jangan lakukan untuk orang lain. Kalau baik, lakukan untuk orang lain. Tapi di level kedua ini perintah baru dikatakan baik itu menyakitkan bagi diri sendiri, baik kita maupun gak rela. Kasih kita bergantung bagaimana Kristus telah mengasihi kita. Ini adalah kasih yang paling tinggi Bapak Ibu Saudara. Tidak bergantung lagi pada keadaan kita. Kalau perintah pertama tadi bergantung pada keadaan kita, tetapi perintah yang baru Tuhan Yesus kasih ini adalah bergantung bagaimana Tuhan Yesus telah mengasihi kita. Nah, kasih Tuhan Yesus itu apa? Pertama, tanpa syarat. Kedua, tanpa batas. Ketiga, tanpa motivasi. Dan keempat, rela berkorban. Lanjut. Nah, pertama Bapak Ibu Saudara, kasih Tuhan itu tanpa batas. Tanpa syarat, Kasih Tuhan itu tanpa syarat. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mati tergantung di kayu salib dan menebus kita, tidak ada syaratnya. Di depan gereja tidak ada tulisan Bapak Ibu, yang boleh masuk adalah hanya orang Cina. Tidak ada tulisan di depan gereja yang boleh masuk hanya orang Dayak. Di depan tidak ada tulisan saya jamin yang boleh masuk hanya orang Nias. Semuanya Bapak Ibu tanpa syarat. Anda mau siapa? Semua berhak menerima keselamatan daripada Tuhan. Tuhan tidak pernah pilih-pilih. Tuhan tidak berkata yang kulit hitam saja, yang kulit putih saja. Tapi kasih Tuhan itu tanpa syarat sedikit pun. Di depan gereja juga tidak pernah ditulis yang boleh masuk yang persembahannya minimal 50.000 baru boleh masuk. Tapi setiap kita yang meresponi kasih karunia Allah berhak mendapatkan
keselamatan daripada Tuhan tanpa syarat. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, karena kita sudah menerima kasih tanpa syarat dari Tuhan Yesus, maka setiap kita di tempat ini harus mengasihi tanpa syarat. Amin. Orang tua harus mengasihi anaknya tanpa syarat. Suami harus mengasihi istrinya tanpa syarat. Sebaliknya istri harus mengasihi istrinya tanpa syarat. Jangan sampai istri mengasihi suami bersyarat. Ada uang abang sayang, nggak ada uang abang melayang. Kalau awal bulan dibikinkan kopi kapal api, akhir bulan dibikinkan kapal perang. Sangat bersyarat. Tapi biarkanlah kita anak-anak Tuhan punya kasih yang gak bersyarat, yang tidak pandang muka. Jangan sampai kasih kita itu kita bikin bersyarat Bapak Ibu. Kita sudah terima kasih dari Tuhan tanpa syarat. Dan tadi dikatakan kita harus mengasihi sesama kita sama seperti Tuhan mengasihi kita. Jadi gak boleh ada syarat untuk kita boleh mengasihi. Terkadang orang di luar sana mengasihinya dengan pakai syarat. Kalau kamu menguntungkan bagi saya, maka saya mau berteman bagi kamu. Tapi kalau kamu tidak membawa apa-apa dalam hidup saya, kamu jauh-jauh deh. Bapak Ibu Saudara, hari ini perintah baru yang diberikan kepada kita untuk bisa mengasihi sesama kita tanpa syarat apapun. Amin. Yang kedua, lanjut. Kedua, tanpa batas Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Bapak Ibu, semua kita di tempat ini jatuh bangun di dalam dosa. Saya percaya kita di tempat ini tidak ada yang bisa menjamin bahwa kita tidak pernah bersalah. Kasih Tuhan itu tanpa batas. Waktu kita tidak setia kepada Tuhan, Tuhan tetap setia. Masih ingat Bapak Ibu cerita anak bungsu? Ketika dia berbuat dosa, dia memfoya-foyakan harta bapaknya. Bapaknya tidak menolak dia. Malah sebaliknya, pada saat anak bungsu pulang, disambut dengan pesta meriah. Begitu juga dengan saya dan Bapak Ibu Saudara. Walaupun kita sering jatuh di dalam dosa, tetapi Tuhan selalu kasih-Nya penuh kepada kita. Gak peduli Bapak Ibu Saudara, tadi istri saya ada kasih saya satu video dan saya tanggapi begini. Baik orang berdosa ataupun orang yang mungkin benar, baik orang yang sudah di dalam Tuhan maupun orang di luar Tuhan, berkat Tuhan itu tetap mengalir. Hujan tidak pilih-pilih. Hanya orang Kristen yang bisa terima hujan, sedangkan orang non-Kristen gak bisa terima hujan. Semua berhak menerima berkat dari Tuhan. Tetapi keselamatan hanya di dalam nama Yesus. Berkat Tuhan, semua orang di muka bumi ini berhak menerima berkat Tuhan dengan porsi yang berbeda-beda. Tetapi keselamatan hanya di dalam nama Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, di 2 Timotius 2 ayat 3 dikatakan, jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Karena apa? Allah itu adalah kasih. Dia menebus kita dasarnya kasih. Dia menebus kita dasarnya pengampunan. Tanpa batas Bapak Ibu Saudara. Terkadang Bapak Ibu Saudara, kita membatasi diri kita dengan hitungan 3. Misalnya ada orang yang berbuat kepada kita, kita biasanya hitung dengan angka 3 kali. Sekali ya. Berbuat lagi. 2 kali ya. Dan katanya, sudah 3 kali ya, tidak ada ampun bagimu. Terkadang kita terlalu
menuntut untuk orang tidak berbuat sesuatu yang salah kepada kita. Di firman Tuhan dikatakan berapa kali kita harus mengampuni? 70 kali 7 kali. Dalam satu hari aja orang bisa berbuat salah kepada kita, Bapak Saudara. Tetapi Tuhan Yesus mengajari kita untuk berikan pengampunan. Bahkan di firman Tuhan dikatakan, jikalau ada seorang saudaramu datang kepada kamu dan dia meminta maaf, engkau harus memberi maaf. Anak Tuhan itu tidak punya pilihan lain selain mengampuni. Amin. Semua kita di tempat ini, kita tidak punya pilihan lain selain mengampuni siapapun dia. Semuanya kita berikan tanpa batas. Jangan sampai karakter orang lain mengubah kita. Ingat baik-baik Bapak Saudara. Jangan sampai tindakan, perbuatan, karakter orang lain itu mengubah karakter kita. Yang dulunya mungkin kita sabar, tapi kita diperhadapkan dengan orang yang sering membuat kita tidak sabar. Akhirnya kita berubah jadi orang tidak sabar. Jangan sampai kehilangan identitas dalam Tuhan. Orang lain bisa jungkir balik, tetapi identitasmu tetap anak Tuhan. Identitasmu harus tetap jadi orang sabar. Identitasmu harus tetap jadi pemurah. Tidak peduli orang lain di sekitarmu mau seperti apa. Karena engkau punya identitas sebagai anak Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, waktu kita tidak mengasihi Tuhan, Tuhan tetap mengasihi kita. Waktu kita jatuh di dalam dosa, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Ingat firman Tuhan Bapak Ibu, 100 domba dan ada satu domba yang tersesat, 99 Tuhan tinggalkan dalam kawanan dan dia pergi mencari satu domba yang hilang. Kalau Bapak Ibu Saudara adalah satu domba itu yang hilang, ingat Anda tidak pernah dibiarkan Tuhan terhilang, tapi Tuhan datang ke dunia untuk mencari Anda, saya dan saudara. Amin. Dia cari kita, dia datang ke dunia. Tidak peduli kita hidupnya seperti apa, tapi Tuhan mau datang untuk mencari kita. Yang ketiga, lanjut. Yang ketiga, kasih Kristus itu tidak mencari keuntungan. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu Saudara, kalau hitung-hitungan manusia sebenarnya, Tuhan Yesus itu datang ke dunia bukan untung, tapi buntung. Dia sudah melakukan segala sesuatu yang baik, tapi berakhir pada penyaliban. Tuhan Yesus tidak sedang hitung untuk rugi untuk kita. Kasih Tuhan itu tidak mencari keuntungan. Lukas 19 ayat 10 dikatakan, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jangan seorang pun yang mencari keuntungan sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Bapak Saudara, mengasihi sesama itu fokusnya bukan untuk keuntungan kita. Jangan sampai kita mau berteman kepada orang hitungnya untung-untungan Bapak Ibu Saudara. Termasuk kita dalam beribadah. Dalam mengasihi Tuhan, anak Tuhan itu tidak boleh hitung untung rugi kepada Tuhan. Karena kalau hitung untung rugi akan berpikirnya begini. Saya ke gereja enggak ya? Udah hujan. Nanti bensin saya berapa ya? Belum lagi persembahan. Lah terus saya dapat apa? Kalau orang yang hitung-hitungan tidak akan pernah bisa menikmati kasih Tuhan. Kita di tempat ini biarlah jadi orang yang tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Dan juga pada saat kita mengasihi sesama, jangan hitung-hitungan. Jangan hanya mau berteman kepada orang karena kita tahu dia pasti memberikan sesuatu kepada kita. Jangan hanya mau kita ngasih sesuatu karena kita tahu pada saat kita ngasih pasti nanti ada balasannya lebih besar. Tapi pada saat kita mengasihi sama seperti Tuhan telah mengasihi, dia tidak pernah hitung-hitungan. Makanya orang Kristen diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Amin.
Tetapi keselamatan di dalam Kristus, keselamatan kita hanya ada di dalam Kristus dan itu diberikan secara cuma-cuma. Kemudian dari kasih Kristus yang telah menyelamatkan kita, itu mengubahkan hidup kita sehingga hidup kita berubah dan kita melakukan perbuatan yang baik. Jadi dua hal yang berbeda. Kalau orang berkata berbuat baik untuk diselamatkan, kita tidak. Kita sudah diselamatkan, hidup kita diubahkan dan makanya kita melakukan perbuatan baik hasil dari hidup kita yang sudah berubah. Amin. Nah, Bapak Saudara, di dalam mengasihi sesama, kita tidak boleh hitung untung rugi. Sama seperti Kristus tidak hitung untung rugi kepada kita. Bahkan dia memberikan nyawanya, Bapak Saudara. Jangan sampai kasih kita bersyarat, kasih kita terbatas, dan kasih kita hanya sebatas, ini menguntungkan gak buat saya? Tapi saya percaya kita di tempat ini anak-anak Tuhan. Pada saat kita mengasihi, maka pada saat itu juga kita mengasihi dengan tulus dan ikhlas. Saya sering bilang ke istri saya, sering sekali saya bilang, biarkanlah hidup kita mengasihi tanpa hitung-hitungan. Karena pada saat kita melakukan segala sesuatu tulus dan ikhlas, tugas kita hanya melakukan. Urusan kita diberkati. Urusan kita dipelihara. Kita percaya Tuhan pelihara hidup kita. Amin. Jadi Bapak Ibu yang ada di tempat ini pada saat mengasihi. Mungkin pada saat memberikan. Mungkin pada saat melakukan sesuatu. Jangan pikir nanti saya melakukan ini dapat apa ya. Ingat. Pada saat kita melakukan sesuatu tulus, ikhlas, tanpa motivasi, maka Bapa di sorga yang melihat hidup kita. Bukan manusia yang melihat hidup kita, tetapi Tuhan yang melihat hidup kita. Makanya di dalam firman Tuhan dikatakan, kalau tangan kanan memberi, janganlah tangan kiri mengetahui. Sedetail itu Bapak Ibu Saudara. Kita jangan memberikan sesuatu, kemudian kita pamer, itu loh saya tolong, itu gak bisa apa-apa hidupnya kalau saya gak tolong. Hidupnya gak akan jadi apa-apa kalau saya gak tolong dia itu. Bapak Ibu Saudara, ingat baik-baik, pada saat kita melakukan sesuatu yang tidak kelihatan, maka ada Bapa di sorga yang tidak kelihatan akan menyertai hidup kita. Amin. Lanjut. Dan keempat, rela berkorban. Bapak Ibu Saudara, hari ini walaupun terasa capek, tapi hati saya bersuka cita Bapak Ibu Saudara. Kita semua tanpa peduli basah-basahan, kita bersihkan semua gereja yang banjir. Kita lakukan dengan hati yang sukacita. Hati saya sangat bersuka cita Bapak Ibu Saudara. Saya melihat anak-anak Tuhan yang luar biasa. Gak hitung-hitungan, nanti baju saya kotor, nanti saya basah bagaimana. Tapi semua tanpa terkecuali semua ambil bagian. Rela berkorban. Mau memberi. Di Yohanes 15 ayat 13 dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tuhan Yesus sudah memberikan nyawanya untuk kita. Pemberian tertinggi Tuhan Yesus adalah nyawanya. Bapak Ibu Saudara, mungkin saya gak akan bisa berikan nyawa saya untuk Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan Yesus sudah melakukan. Makanya tugas sebagai gembala, saya akan lakukan sekuat tenaga saya, semampu saya. Untuk membuat Bapak Ibu Saudara semua di tempat ini berjumpa dengan Tuhan. Saya gak pikir panjang lebar. Karena Tuhan sendiri rela berkorban. Dia mau memberikan nyawanya untuk kita. Masa kita terlalu pelit untuk Tuhan dan untuk sesama. Kalau Tuhan sudah memberikan nyawanya untuk kita, maka kiranya kita jadi orang yang rela berkorban untuk orang lain. Amin.
Kalau nanti pulang dari tempat ini, mungkin ada yang kekurangan, yang gak punya kendaraan. Bapak Ibu Saudara, jangan diam saja. Jangan bilang, dia berat. Kalau saya bonceng dia bocor motor. Tapi berikan tumpangan, tawarkan tumpangan. Rela berkorban untuk dia. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau nyawanya saja rela Tuhan korbankan untuk kita. Apalagi hal lain Tuhan pasti berikan. Amin. Kesehatan Tuhan pasti berikan. Berkat Tuhan pasti berikan. Tuhan curahkan. Kalau pemberian tertinggi nyawanya dia berikan. Apalagi hal-hal lain. Engkau yang muda-muda. Jangan terlalu frustasi, jodohmu pasti ada. Janganlah Pangolin yang jawab. Haleluya. Haleluya. Itu intermezzo Bapak Saudara. Terima kasih Pangolin karena sudah memecahkan suasana. Mencairkan suasana. Betul. Malah Pangolin yang jawab. Betul. Ya. Jadi semua Tuhan sudah sediakan yang terbaik untuk kita. Amin. Tanpa terkecuali karena kasih Tuhan itu tidak bersyarat. Dan biarkanlah kasih kita juga tidak bersyarat. Tanpa batas, tanpa motivasi dan rela berkorban. Lanjut Bapak Saudara. Nah, kasih kita itu harus progresif. Pertama, kasih filia, kasih manusia. Kasih persaudaraan, kasih persahabatan. Bapak Saudara, kalau kita mengasihi saudara kita, kalau kita mengasihi sahabat kita, hanya sebatas kasih filia, maka saya yakinkan Bapak Ibu, suatu saat kalau Anda dikecewakan, Anda akan berkata, saya tidak mau bersaudara lagi, saya tidak mau bersahabat lagi. Karena kasih manusia itu rentan. Kalau kita hanya mempertahankan kasih kita sebatas kasih filia kepada saudara kita, jemaat di tempat ini, semua akan kecewa Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara perlu tahu, kita semua di tempat ini adalah kawanan domba. Amin. Dan karena kita mengerti kita adalah kawanan domba, maka yang perlu Bapak Ibu tahu, kawanan domba itu dempet-dempetan. Otomatis kalau dempet-dempetan, maka domba yang ini akan mencium pantat yang ini. Dan pantat domba ini juga akan dicium oleh domba yang di belakang. Artinya apa? Kalau kita berada dalam kawanan penggembalaan, pasti kita akan mencium bau orang lain. Dan orang lain juga akan mencium bau kita. Pada saat kita berada dalam kawanan domba, kita akan melihat kekurangan orang lain. Dan orang lain juga akan melihat kekurangan kita. Orang yang tidak mau dibentuk, orang yang tidak mau bertumbuh, orang yang tidak mau bertobat akan menarik diri keluar dari kawan domba itu. Karena apa? Dia gak mau menerima kelemahan orang lain. Dan dia juga tidak mau diketahui kelemahannya. Tapi kita yang mau bertumbuh, orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang mau bertumbuh, walaupun mungkin dia cium bau dan baunya dicium, itu tidak dipakai untuk menjatuhkan, tapi itu dipakai untuk membangun. Bapak Saudara, kita di tempat ini semakin lama kita bersama-sama, kita akan makin tahu kelemahan satu sama lain. Dan kalau kasih kita terbatas pada kasih filia, maka kita rentan menggunakan kelemahan orang lain untuk menjatuhkan dia. Tapi kalau kita punya kasih agape, kasih Kristus, pada saat kita mengetahui kelemahan orang lain, kita akan bangun dia supaya dia bangkit dari kelemahannya, bangkit dari keterpurukannya. Amin. Dan begitu juga kawanan domba lain yang mengetahui kelemahan kita, dia akan bantu kita sehingga kita apa? Sama-sama dalam satu kawanan domba, sama-sama bertumbuh. Karena tidak ada yang cari keuntungan
atas hidup orang lain. Hancurnya gereja kalau domba-domba di dalam saling tidak mau menerima kelemahan satu sama lain. Tapi kita semua akan bertumbuh bersama-sama pada saat kita tahu, istri saya tahu kelemahannya Bu Mia. Bu Mia tahu kelemahan saya. Tapi itu tidak dipakai untuk menjatuhkan atau menghancurkan. Tapi dipakai untuk membangun. Amin. Kalau kita tahu saudara kita punya kelemahan, sering terlambat datang ibadah, jangan dicibirin. Jangan diomongin. Tetapi justru kita ambil inisiatif, kita WA dia, datang ibadah nanti ya. Itu yang baik. Kelemahan tidak dipakai untuk menjatuhkan, tapi kelemahan kita pakai untuk membangun. Amin. Kalau kita punya kasih Allah, kita punya kasih agape, maka kita akan jadi orang seperti itu. Makanya kasih filia kita harus makin hari harus berubah menjadi kasih Allah. Yang tidak terbatas, yang tidak bersyarat dan tidak cari keuntungan, bahkan rela berkorban. Yang kedua, kasih storge. Kasih storge itu kasih keluarga, kasih antara anak dan orang tua. Bapak Ibu Saudara, kalau terbatas kasihmu kepada kasih storge, maka yang terjadi adalah suatu saat orang tua bisa kecewa kepada anak, dan suatu saat juga anak bisa kecewa kepada orang tua. Anak kecewa kepada orang tuanya, kok hidup kita gini-gini aja. Orang tua bisa kecewa kepada anak kalau keinginannya tidak dipenuhi. Orang tua akan berkata, dulu itu Pak, saya mau dia jadi pengacara sarjana hukum. Tapi dia gak mau, dia memilih jadi musisi. Akan banyak kekecewaan Bapak Ibu Saudara. Kalau kasih antara orang tua dan anak terbatas di kasih storge. Kasih itu terbatas, maka kasih storge itu harus makin hari berubah jadi kasih agape. Supaya anak bisa menerima kelemahan orang tuanya. Dan orang tua bisa menerima anaknya apa adanya. Jangan sampai ada perkataan, mulai hari ini saya coret kamu dari keluarga. Itu serem sekali. Jadi Bapak Ibu Saudara, di tempat ini saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara, pulang nanti yang anak-anak bilang kepada orang tua, Pa, Ma, saya bangga punya orang tua seperti Papa Mama. Dan orang tua juga apresiasi, bilang, Nak, saya bangga punya anak seperti kamu. Harus saling menghargai, harus saling menerima kekurangan satu sama lain. Anak-anak Tuhan, kasihnya tidak terbatas pada kasih storge, tapi semakin hari semakin bergerak kepada kasih agape. Amin. Yang ketiga adalah kasih eros. Kasih eros itu kasih pasangan atau lawan jenis. Bapak Saudara, awal-awal pernikahan itu yang paling dominan adalah kasih storge. Kasih eros. Cantiknya istri saya. Nah, apa yang terjadi kalau istrimu semakin hari kok semakin tidak menarik? Bapak Saudara, itu yang sedang terjadi di dunia. Banyak yang kawin cerai karena kasihnya tertahan di pada kasih eros. Hanya sebatas kasih sesama lawan jenis. Saya juga bilang ke istri saya, kalau kita hanya mengasihi sebatas kasih storge, kasih eros, terima kasih. Kalau suatu saat hanya sebatas kasih eros, suatu saat saya bisa mengecewakan kamu dan kamu bisa meninggalkan saya. Begitu juga dengan kamu, kamu bisa mengecewakan saya dan saya bisa meninggalkan kamu. Kalau kasih kita hanya sebatas kasih eros. Tapi kasih agape, kasih Allah mengajarkan kita walaupun kekurangan pasangan kita banyak kekurangannya, banyak kelemahannya, itu tidak menjadi alasan untuk kita untuk berpisah.
namun kita bisa saling menerima, saling membangun. Mungkin pas masih muda, kulitnya masih kencang, bisa 100 kali dalam sehari berkata I love you. Tapi apa yang terjadi kalau kulitnya mulai keriput, alisnya sudah mulai pudar? Makanya saya bilang, bikin tato alis itu jangan di sini. Karena nanti turun ke sini, taruhannya di atas. Jadi pas sudah tua turun pas kan? Jadi selama beberapa tahun ya Bapak Ibu alisnya di sini. Nah, di jemaat kita ada yang ahli dalam membuat alis, itu Ibu Mary. Dia hari ini nggak datang. Kalau Bapak Ibu mau, jangan Bapak, bahaya kalau Bapak. Kalau ibu-ibu mau tato alis, mau percantik, datang ke Bu Mary, dia ahlinya. Jadi Bapak Saudara, kasih kita kalau hanya sebatas eros, suatu saat dikecewakan, suatu saat mungkin terlihat tidak menarik lagi. Kita akan mulai berkurang kasih kita Bapak Ibu Saudara. Kalau dulu kasih kita kepada istri kita bisa peluk dia dengan satu tangan. Apa yang terjadi kalau dua tangan pun sudah tidak muat? Engkau akan meninggalkan dia. Dulu istri saya beratnya cuma 45 kilo kayaknya. Sekarang puji Tuhan 60, diberkati Tuhan. Dan saya tetap mengasihi dia. Sampai kapanpun saya akan tetap mengasihi dia. Karena cara saya mengasihi dia bukan kasih storge lagi. Bukan kasih eros lagi. Tapi kasih Allah, kasih agape. Amin. Haleluya. Lanjut. Nah, sebelum lanjut ke sini Bapak Saudara, makanya yang masih muda-muda jangan tertarik kepada orang yang hanya mencintaimu sebatas kasih eros. Tapi semakin hari harus berkembang ke kasih agape. Jangan bangga Bapak Saudara kalau ada orang yang berani meninggalkan agama lamanya demi kamu dan berubah jadi Kristen. Tapi kalau dia dari agama lama, dia cinta Tuhan, sudah pasti dia cinta kamu. Tapi kalau dia cuma cinta kamu, tidak cinta Tuhan, suatu saat dia akan meninggalkan kamu. Kalau kasihnya tidak bergerak menjadi kasih agape. Bapak Saudara, di Roma dikatakan, hendaklah kasihmu itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Bapak Ibu, dalam kita mengasihi gak boleh pura-pura. Anak Tuhan itu depan belakang sama. Amin. Jangan di depan beda, di belakang beda. Di depan muji, cantiknya kakakku, make upnya cantik. Kamu cantik hari ini. Kemudian di belakang, menornya minta ampun. Cobalah gincu itu jangan gitu dipakai. Keseringan saya lihat di Facebook. Saya lihat Bapak Ibu Saudara, memang penglihatan jasmani, memang make upnya kurang layak. Tetapi tiba-tiba ada yang komen, cantik kakakku. Saya bilang itu bohong, bertobat. Kita sebagai anak Tuhan harus ya di depan dan ya di belakang. Amin. Jangan ya di depan, di belakang tidak. Kasih Tuhan itu tidak pura-pura. Maka dikatakan hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kalau kita mengasihi Allah, pasti kita juga mengasihi sesama kita. Amin.